Om Swastiastu. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Tentunya kalian juga dalam keadaan baik. Kali ini saya akan membuat video berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, sharing-sharing mengenai mata kuliah yang saya dapat, itu yang berkaitan dengan Darsana. Lebih tepatnya lagi, di sini saya akan membahas mengenai Vedanta Darsana. Jadi Darsana ini adalah ajaran berkaitan dengan filsafat Hindu, teman-teman. Kemudian kali ini saya akan menjebarkan seperti apa sih Vedanta Darsana itu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mengupas mengenai bagaimana sih Darsana itu, bagaimana mengenai konsep Vedanta Darsana itu. Baik teman-teman, Vedanta ini berasal dari kata Veda dan Anta, yang artinya yaitu bagian terakhir dari Veda atau intisari dari ajaran Veda, di mana Vedanta ini juga disebut dengan Uttaramamsa. Kemudian sumber dari ajaran Vedanta ini ada 3 yang utama, yaitu yang pertama yaitu Upanishad. Jadi Vedanta dengan Upanishad ini sangat erat kaitannya. Kemudian yang kedua yaitu Brahma Sutra. Kemudian yang ketiga yaitu Bhagavad Gita, di mana ketiga-tiganya ini disebut Prastanatraya. Ini adalah sumber dari ajaran Vedanta. Kemudian Vedanta Darsana ini disusun oleh Badarayana atau yang biasa disebut Vyasa. Ini Vedanta Darsana ini terletak di bagian akhir dari ajaran Darsana, yang sifatnya itu adalah mengakui otoritas Veda. Ini terletak di bagian akhir Vedanta Darsana ini, karena Vedanta Darsana ini adalah akhir dari ajaran Veda. Kemudian pokok-pokok ajaran dari Vedanta ini, yang pertama itu mengikuti petunjuk guru. Kemudian yang kedua yaitu hanya keberadaan Brahman yang mutlak. Yang ketiga yaitu pencapaian kebebasan. Ini saya akan menjelaskan nih pandangan Advaita Vedanta. Pandangan Advaita Vedanta yang pertama yaitu berkaitan tentang Brahman. Hanya Brahman yang nyata. Selain Brahman, seluruh alam semesta beserta isinya hanyalah maya. Jadi hanya Brahman yang nyata. Kemudian dalam Advaita Vedanta ini membahas mengenai konsep Atman. Di sini dijelaskan jiwa adalah Brahman yang seutuhnya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi Atman yang ada dalam diri kita ini sebetulnya adalah Brahman. Ini dalam Advaita Vedanta. Kemudian berkaitan dengan Maya. Vedanta ini menjelaskan alam semesta atau dunia dipandang sebagai sesuatu penampakan khayal dari Brahman. Oleh karena itu keadaannya tidak nyata atau semu. Jadi alam semesta yang kita tempati, semua ini adalah bersifat semu atau khayal, tidak nyata. Kemudian Advaita Vedanta ini juga membahas mengenai konsep moksa, yaitu tujuan hidup tertinggi menurut Advaita adalah untuk mengetahui dan merealisasikan bahwa Atman atau Brahman
itu hakikatnya adalah sama. Barang siapa yang dapat mengetahui sang diri sejati, itu maka akan mencapai kelepasan, yaitu bersatu dengan Brahman. Di sini Vedanta ini sifatnya ini adalah mempercayai Tuhan yang esa, atau dalam artiannya hakikat kebenaran itu hanya satu, itu yang berpedoman pada Brahman. Karena apa? Karena Vedanta ini sumber ajarannya dari kitab Upanishad, Brahma Sutra, yang dimana di sana membahas secara menyeluruh itu mengenai konsep Brahman. Seperti apa Brahman, kemudian mengenai sang roh, bagaimana Atman bisa menyatu dengan Brahman. Disitulah pembahasan dari konsep kitab-kitab Upanishad dan kitab-kitab Brahma Sutra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ajaran Vedanta. Konsep dari ajaran Vedanta ini yang pertama yaitu Ekam Ewa Advityam, yang artinya realitas atau Brahman hanya satu, tiada yang kedua. Jadi dalam konsep ini realitas tertinggi, realitas yang sebenarnya itu adalah Brahman. Dijelaskan Ekam Ewam Advityam, jadi Brahmana yang utama. Begitupun dalam kitab-kitab Upanishad juga dijelaskan Brahman yang utama. Kemudian yang kedua yaitu Brahman Satyam Jagan Mityah Jiwo Brahmaiwa Na Aparah, yang artinya sesungguhnya hanya keberadaan Brahman, dunia hanyalah khayalan. Dunia hanyalah khayalan. Roh pribadi tiada lain adalah Brahman. Jadi sesungguhnya keberadaan Brahmanlah yang nyata, yang abadi. Dan dunia yang kita tempati ini adalah khayalan. Ini Vedanta menjelaskan seperti itu. Jadi dunia ini adalah khayalan. Roh pribadi pun, yang jiwa yang memberikan hidup kepada kita ini tak lain adalah Brahman juga. Kemudian yang ketiga yaitu Sarwam Kalwidam Brahman. Sesungguhnya semua ini adalah Brahman. Di sini dipertegaskan lagi bahwa keseluruhan isi alam semesta ini, diri kita, semua benda-benda yang ada di alam semesta ini, sesungguhnya semua ini adalah Brahman. Brahman. Jadi semua adalah Brahman. Kemudian yang keempat yaitu Satya Jenanam Anantam Brahman. Satya Jenanam Anantam Brahman, yang artinya Brahman adalah pengetahuan dan tak terbatas. Jadi Brahman ini adalah pengetahuan. Jadi apa yang kita ketahui, apa yang ini adalah Brahman. Ajaran-ajaran yang kita pelajari pun itu adalah Brahman, pengetahuan. Brahman adalah pengetahuan dan tak terbatas. Maksudnya tak terbatas ini adalah dia tak terbatas, selalu ada. Kemudian yang kelima yaitu Brahmawit Brahmaiwa Bawati, yang artinya yang mengetahui Brahman adalah Brahman. Apa maksudnya? Yang mengetahui Brahman adalah Brahman. Di sini sebetulnya kita dalam ajaran agama Hindu kan kita mengenal konsep moksa. Ketika kita sudah bisa mencapai kelepasan, maka kita akan bersatu dengan Brahman. Jadi apabila kita sudah mengetahui Brahman, kita inilah Brahman, karena kita sudah menyatu dengan Brahman.
Ini sebenarnya mengacu pada konsep pelepasan. Kemudian Santam Siwam Advaitam. Brahman adalah kedamaian, keberuntungan, dan tanpa dualitas. Brahman adalah kedamaian. Disinilah sebenarnya kita harus memahami hal ini, bahwa ketika kita sudah mendapatkan kesadaran dengan Brahman, dalam artian kesadaran tentang hakikat Brahman, maka kita akan mendapatkan sebuah kedamaian. Kedamaian adalah Brahman. Brahman adalah kedamaian. Kemudian keberuntungan juga Brahman. Dan Brahman ini tanpa dualitas. Tanpa dualitas ini artinya bahwa Tuhan atau Brahman ini sifatnya esa, yaitu tidak ada duanya. Hanya Brahmanlah yang ada, yang utama, yang Maha Esa. Kemudian Ayam Satma Santah. Atman adalah keheningan. Atman ini adalah keheningan, dimana ketika kita meditasi atau sembahyang, kita fokus untuk menenangkan hati pikiran kita dan mendapatkan sebuah keheningan. Di sini dijelaskan bahwa Atman ini adalah keheningan dalam konsep Vedanta Darsana. Kemudian yang ke-8 yaitu Asanggo Ayam Purusa. Purusa ini tak tersentuh. Dan yang terakhir yaitu Santam Ajaram Amertam Abhyayam Param. Brahman ini adalah kedamaian, tanpa usia tua, abadi, tanpa kekuatan dan tinggi. Brahman ini adalah kedamaian, tak mengenal usia, abadi, tanpa kekuatan dan tinggi. Jadi demikianlah konsep dari Vedanta Darsana, teman-teman. Pada hakikatnya semua tujuan dari Darsana ini adalah untuk mencapai kelepasan. Di sini Vedanta Darsana ini membahas mengenai hakikat dari Brahman, kemudian bagaimana cara mencapai Brahman, kemudian membahas mengenai sang roh atau jiwa yang berasal dari Brahman pula. Apabila kita sudah mengetahui hakikat Brahman, jati diri kita, maka kita akan bisa mencapai sebuah kelepasan. Demikianlah bahasan saya mengenai Vedanta Darsana. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan atau ada tutur kata atau kesalahan, karena saya juga masih belajar, masih pemula. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat, dan akhir kata saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.